Selamat datang di Bisa Kok. Saluran tempat, kisah-kisah tak terungkap bersinar. Bagaimana jika orang yang paling Anda percayai, orang yang membesarkan Anda, meninggalkan Anda di negeri asing? Hanya dengan ucapan selamat tinggal yang dingin. Inilah kisah nyata Arsha Ramadhani. Ditinggal sendirian di usia 16 tahun. Terlahir kembali sebagai perempuan yang membangun kehidupan baru dari abu. Tetaplah bertahan sampai akhir, karena ini bukan sekadar kisah. Bertahan hidup ini adalah cetak biru transformasi. Nama saya Arsha Ramadhani. Ketika saya berusia 16 tahun, orang tua saya mengatakan mereka ingin seluruh keluarga menikmati liburan yang santai. Hanya kita bertiga, omang dan adik ke laporan lagi, bukan ada panggilan kerja, dan ada gangguan. Saya pikir mereka sedang bercanda, tapi ketika mereka memesan tiket ke Indonesia, saya percaya ini akan menjadi awal yang baru. Kata ibuku, suaranya seringan udara, meski matanya tidak menatap mataku. Aku bukanlah putri yang sempurna. Saya gagal dalam sains terlibat adu mulut dengan teman sekelas dan beberapa kali dipanggil ke kantor kepala sekolah. Namun saya tidak pernah membayangkan hal itu akan menjadi alasan yang cukup bagi mereka untuk membawa saya ke luar negeri dan kemudian menghilang. Pada awalnya, perjalanan itu tampak seperti kartu pos liburan. Pada umumnya, Milan bersinar di bawah sinar matahari, kemasan jalanan berbatu, es gelato yang meleleh di lidah. Kami berfoto di air mancur Trevi. Ibuku memelukku dengan lembut dari belakang, sementara ayahku memegang kamera. Seolah-olah kami benar-benar sebuah keluarga berusaha menyembuhkan luka lama. Saya ingin mempercayainya. Saya benar-benar melakukannya pagi. Itu kami sarapan di kafe di bawah hotel. Ayah memesan espresso hitamnya yang biasa, mengambil kue, dan memakai lipstik merah bata yang hanya dia gunakan pada acara-acara khusus. Aku duduk di hadapan mereka, makan dan mengirim pesan kepada sahabatku di rumah. Tidak apa-apa, saya pikir mereka benar-benar berusaha. Kemudian ibuku menatapku dan berkata dengan suara yang hampir tidak lebih keras dari bisikan, "Ayo jalan-jalan beli beberapa oleh-oleh. Hanya 15 menit." Aku mengangguk tidak berpikir dua kali. Tapi 15 menit berubah menjadi 1 jam lalu, 2 lalu 3. Tidak ada SMS, tidak ada panggilan. Tidak ada yang kembali. Aku tersandung ke meja depan, menanyakan nama orang tuaku. Resepsionisnya terlihat bingung, lalu berkata, "Mereka check out pagi ini." Bel membeku. Saya berlari ke atas dan menggedor pintu kamar hotel. Tetapi kartu kunci saya tidak berfungsi lagi. Seorang anggota staf membantu membukanya. Di dalam kosong. Tidak ada koper, tidak ada pakaian, tidak ada satupun tanda bahwa aku pernah berada di sana. Ponselku mati, saya tidak punya paspor, tidak ada uang tunai. Bahkan ransel kecilku, teman setiaku, telah lenyap tanpa aku sadari. Saya pingsan di lorong tangan, gemetar jantung berdebar kencang. Setiap panggilan ke orang tua, saya langsung masuk ke pesan suara. Saya terus mengirim pesan satu demi satu, pesan panik. "Kamu ada di mana? Apakah ini lelucon?" Aku benar-benar panik. Malam itu tuh sampai tidur di bangku di stasiun kereta. Angin dari rel terasa tajam dan dingin menerpa wajahku. Setiap peluit kereta bergema seperti membelah kesunyian. Saya telah membayangkan banyak skenario buruk dalam hidup saya. Namun tidak pernah terjadi hal ini, yaitu orang tua saya sendiri akan meninggalkan saya di negara asing. Keesokan paginya, saya menemukan sebuah catatan kecil terlipat di saku jaket saya, ditulis dengan tulisan tangan ibu saya, "Somfer umur 16 tahun, cukup umur untuk bertahan hidup." Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat dingin final dan terngiang-ngiang di kepalaku, seperti seutas benang terakhir yang selama ini kupegang. Saya tidak tahu today aman sepanjang berderaj. Saya tidak tahu kemana harus pergi. Semuanya lenyap,
bukan dalam mimpi buruk, tapi dalam momen nyata yang menyakitkan. Dan aku sadar bahwa mereka tidak meninggalkanku begitu saja. Mereka telah menghapusku dari kehidupan mereka. Saya tidak ingat berapa lama saya berjalan setelah meninggalkan hotel. Hanya saja kakiku terasa panas, mataku perih karena kelelahan, dan perutku menjerit-jerit minta apa saja. Saya berjalan-jalan di jalanan Milan yang berbatu menyelinap ke ganggang sempit untuk menghindari tatapan orang asing. Malam tiba dengan cepat lebih dingin dari yang kukira. Tetican ada selimut. Tidak ada siapa-siapa, hanya bangku batu di bawah bagian depan toko yang tutup. Aku meringkuk lengan melingkari perutku, berusaha untuk tidak menangis, tapi air mataku tetap mengalir. Setiap bunyi klakson, setiap langkah membuatku tersentak. Saya belum pernah humor seperti itu. Bukan takut akan kegelapan, tapi takut tidak punya tempat sama sekali. Pada hari ketiga, rasa lapar telah menumpulkan semua rasa menjadi pahit. Aku melewati sebuah toko roti kecil di sudut Via Mariulana. Aroma tepung kue dan mentega yang meleleh menggoda setiap sel di tubuhku. Saya berhenti. Nampan berisi baguette segar. Diletakkan di ambang jendela. Mungkin dibiarkan dingin. Tak kusangka tanganku terulur. Cepat licik. Hanya ingin berharap untuk mengambilnya justru belum aja yang melihatnya. Tapi ada tangan lain yang lebih dulu menangkap pergelangan tanganku. Saya membeku. Mencoba untuk mencuri. Suaranya rendah tegas. Tidak ada kemarahan, tidak ada omelan. Aku berbalik perlahan. Seorang wanita berusia sekitar 60-an, rambut seputih salju, diikat menjadi sanggul celemek. Berbintik-bintik bunga berdiri di depanku. Dia menatap langsung ke arahku, seolah dia bisa membaca semua yang tidak kukatakan. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak bisa lapar. Aku mengangguk nyaris, seolah-olah bergerak terlalu banyak akan membuatku hancur. Anda mengemil sodium, Anda mencuci nampan. Sampai aku bisa melihat bayanganku di dalamnya. Saya tidak percaya telinga saya, tapi dia tidak bercanda. Dia tidak membuka kunci pintu dan mempersilahkanku masuk. Namanya Bu Sulastri. Dia telah memiliki Forno di Bu Sulastri selama lebih dari 30 tahun. Tidak ada suami, tidak ada anak, yang ada hanya oven tua, kucing tua bernama Espresso, dan tangan yang mengeras karena tepung dan api. Malam itu, saya menggosok hampir 20 loyang yang dilapisi minyak dan remah-remah gosong. Airnya membeku pembersih cuka, menempel di kulit saya. Tapi aku belum pernah merasa begitu bersyukur. Cukup bagus, kata Bu Sulastri saat aku menyelesaikan yang terakhir. Di ujung lorong kasur, tuas selimut tipis. Tidak mewah, tapi lebih baik daripada aku berdiri diam, ingin bertanya mengapa dia melakukan ini. Tapi dia sudah berbalik kembali ke adonannya yang sedang mengembang ruangan itu, kecil hampir tidak muat tempat tidur meja dan lampu kuning yang berkedip-kedip. Aku meringkuk di bawah selimut pudar. Untuk kondisinya dalam beberapa hari, aku tertidur. Tidak ada peluit kereta, tidak ada rasa lapar. Tahu karena ada rasa takut untuk dilupakan. Keesokan paginya, Bu Sulastri sudah membuat kue sebelum matahari terbit. Aku mencium bau kopi. Saya dalam fashion dapur dan sebelum saya dapat berbicara, dia sudah meletakkan croissant hangat di tangan saya. Makan, kemudian belajar membentuk adonan. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku. Jangan pernah bertanya, kenapa aku sendirian? Mungkin dia sudah tahu, atau mungkin dia mengerti bahwa beberapa pertanyaan sebaiknya tidak dijawab. Hari demi hari saya belajar merasakan kapan adonannya pas untuk memutar pergelangan tanganku agar debunya merata. Bu Sulastri dengan instruksi. Dan Mingau mengajar dengan pandangan sekilas. Dengan dengan koreksi yang tenang, lebih baik lain kali. Saya tidak tahu pada film saya akan dengan tinggal. Aku pun tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Namun di dapur kecil itu, dengan suara kucing yang mengeong dan hangatnya oven saya mulai yakin bahwa saya bisa bertahan, bahkan mungkin memulai lagi. Bulan-bulan awal di toko roti, Bu Sulastri, saya eksis begitu saja. Namun begitu rasa lapar memudar dan tanganku beradaptasi dengan tepung dan api, aku mulai berpikir lebih jauh lagi untuk bertahan hidup. Aku tidak bisa tetap menjadi gadis terlantar selamanya. Saya perlu melakukan sesuatu untuk diriku sendiri, melampaui diriku sendiri. Atau setidaknya temukan siapa saya tanpa ada yang membimbing saya. Suatu pagi, ketika sedang membuang sampah di belakang toko roti, saya menemukan sebuah ransel tua dibuang di dekat tempat sampah. Entah kenapa aku membukanya. Di dalamnya ada laptop retak tergores seluruhnya, kabel charger terkelupas. Aku hampir memuncinya. Sampai saya berpikir, bagaimana jika masih berfungsi? Saya menyelundupkannya ke atas menggunakan selotip dapur untuk menyatukan pengisi daya 3. Hari kemudian setelah berkali-kali gagal layarnya berkedip-kedip, redup pelan tapi menyala. Lampu buatanku yang pertama. Saya menggunakan wifi gratis dari kafe sebelah, berdiri di dekat jendela untuk mendapatkan sinyal. Saya naik tahu apa yang saya cari. Sampai saya menemukan situs persiapan GD gratis. Saya mendaftar. Pada siang hari saya memanggang, menggosok menyajikan. Pada malam hari saya berjongkok di dekat jendela kecil. Di lantai 3, mempelajari kembali matematika, membaca sejarah Amerika dalam bahasa Inggris yang sekarang terasa asing. Aku menuliskan rumus-rumus kimia di belakang kotak kue, menggarisbawahinya dengan tinta pinjaman dari Bu Sulastri yang masih tidak pernah menanyakan alasanku belajar. Sambil mengiris apel untuk menjadi tower kue tart. Itu sudah cukup. Hampir setahun kemudian saya mengambil GED. Tes tersebut dilakukan di pusat komunitas kecil. 2 kali naik bus dari toko roti saya lulus. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuktikan bahwa saya bisa melakukan lebih dari sekadar bertahan hidup. Saya tidak yakin mengapa saya menjadi terobsesi dengan bisnis. Mungkin karena saya takut ketergantungan. Saya mulai membaca tentang keuangan artikel pemula, lalu forum, lalu analisis kompleks yang saya perlukan. Kamus untuk memahaminya. Aku melahap semuanya seolah otakku, sama kelaparannya dengan tubuhku dulu. Suatu hari ketika mengelap meja, saya melihat majalah kusut yang ditinggalkan seseorang. Sampulnya bertuliskan, restrukturisasi startup kecil Italia untuk pertumbuhan global. Saya tidak memahami semuanya, tetapi saya melihat kode saham kecil di bagian bawah. Malam itu, saya meminjam kartu Visa prabayar dari pemasok toko roti seseorang yang saya bantu mengajari putranya bahasa Inggris dan menggunakan 100 euro 0 sen yang saya tabung untuk berinvestasi. Saya tidak mengharapkan apapun. Saya hanya ingin melihat apakah apa yang saya pelajari itu penting. 2 minggu kemudian stoknya berlipat ganda. Lalu 3 kali lipat, aku melihat angka-angka muncul di layar jantungku, berdebar kencang. Bukan karena saya kaya, tapi karena untuk pertama kalinya, saya melihat hasil langsung dari apa yang telah saya pelajari lakukan, yakini tanpa diberitahu. Saya menguangkan dan membagi keuntungan. Setengahnya membeli mesin espresso, baru untuk toko roti yang lama, sudah bocor sejak bulan lalu. Separuh lainnya, saya simpan. Untuk mimpi yang belum kusebutkan, namanya malam itu. Saat aku sedang menyalin daftar website keuangan gratis ke dalam buku catatan kecilku. Bu Sulastri menatapku dan memiringkan kepalanya. Kamu sudah beruang katanya. Anda biasa berjalan seperti lantai mungkin runtuh di bawah Anda. Sekarang kamu berjalan seolah kamu tahu kemana kamu akan pergi. Syakun tidak tahu harus menjawab apa, tapi halam mau aku membisikkan sesuatu pada diriku sendiri. Aku bukan hanya gadis yang ditinggalkan lagi.
Saya tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi angka-angka di layar tidak lagi membuat saya takut. Mereka menjadi akrab, seperti aroma roti tawar di pagi hari, seperti suara gemerincing mixer setiap sore. Setelah melakukan beberapa investasi kecil, saya menabung cukup banyak untuk membeli laptop baru. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, sesuatu hanya untukku. Saya mempelajari perencanaan keuangan, optimasi rantai, pasokan, bahkan penulisan kontrak dasar. Semuanya gratis, mulai dari video YouTube yang dibuat oleh orang asing hingga postingan blog yang terkubur jauh di sudut-sudut internet yang ditulis oleh orang-orang yang pernah bangkrut dan berusaha kembali. Aku menuliskan catatan di bagian belakang. Bungkus kue, penutup kotak karton, dan potongan apapun yang bisa kutemukan. Suatu malam, setelah membantu Bu Sulastri menutup kedai saya, duduk di depan mesin espresso yang baru. Hadiah yang aku pesan diam-diam dengan keuntungan dari investasi keduaku. Dia menatapku dan mengatakan sesuatu. Sejak tidak akan pernah lupa. Kamu bukan lagi gadis yang menggali sampah di belakang toko roti Arsha Ramadhani. Saya tetap diam karena dia benar. Ketika saya berusia 19 tahun, saya mendaftarkan izin usaha pertama saya dengan nama Arsha Consulting. Cukup berbeda, sehingga tidak ada yang bisa melacaknya kepada saya, namun tetap terasa seperti milik saya. Saya memulai dengan membantu wisatawan, memahami pasar lokal, membimbing mereka dalam pertukaran mata uang yang lebih cerdas, bahkan membantu beberapa orang berinvestasi di perusahaan rintisan kecil di Italia. Kemudian dari orang-orang yang pernah saya bantu, saya mendapat rujukan dari pelajar internasional. Orang-orang yang tidak memiliki dokumen resmi berjuang dengan pekerjaan paruh waktu dan harga sewa yang meroket. Saya mengajari mereka cara membuka rekening bank digital, cara mencari peluang penghasilan online tanpa harus meninggalkan kamar sewaan kecil mereka. Kok mencoba sekitar menabung setiap euro. Dan bagaimana untuk suatu hari euro yang sama dapat mendanai impian mereka yang mereka pikir akan hilang. Saya tidak mengenakan biaya tetap. Beberapa memberi saya hadiah ucapan terima kasih, pulsa telepon, makan malam pizza, atau kartu tulisan tangan. Saya menyimpannya bukan karena nilainya, tetapi karena itu membuktikan sesuatu yang tidak pernah saya percayai. Saya bisa membantu dosen nirang Bu Sulastri. Tidak bertanya seperti biasanya, tapi dia tahu. Dia mensyaratkan membayar tagihan bahan bakar ketika dia menghela nafas di kotak surat. Dia tidak berkata apa-apa saat saya memasang kamera keamanan baru setelah seseorang memecahkan jendela toko roti. Dan pada suatu pagi, musim gugur yang cerah, ketika saya menyerahkan ponsel cerdas pertama yang dimilikinya dengan font besar dan tombol panggil cepat berlabel Arsha, dia hanya tersenyum, menyesap kopinya, dan mengangguk. Wanita semua ini tidak mendapatkan aplikasi, katanya. Tapi dia tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Saya masih terus berhubungan dengan beberapa orang dari Askas, orang-orang yang pernah saya kenal dulu, tapi saya tidak pernah memberitahu mereka apa yang saya lakukan. Saya tidak memposting apapun secara online, kecuali foto kue kering sesekali untuk mempromosikan toko. Tidak ada yang tahu bahwa Arsha Ramadhani, gadis yang pernah ditinggalkan di Milan, kini menjadi penasihat keuangan yang pendiam bagi hampir 30 klien di seluruh Eropa. Saya mulai mengirimkan uang kembali ke Amerika. Bukan ke keluarga saya, tapi ke pusat dukungan pemuda di Yogyakarta Negara, bagian tempat saya pernah tinggal. Setiap bulan, saya memilih program yang berbeda, perkemahan musim panas, kecakapan hidup, kelas coding gratis kelompok kesehatan mental untuk remaja yang ditolak oleh keluarga mereka. Aku tidak pernah mencantumkan namaku. Saya baru saja menandatangani dari seseorang yang selamat. Suatu hari, Bu Sulastri menemukanku terpuruk di meja kasir, dikelilingi surat-surat keuangan dan spreadsheet yang bersinar. "Apa yang sedang kamu bangun?" dia bertanya. Saya mendongak dan tersenyum. "Untuk peramangkalnya tunggu. Tempat bagi orang-orang yang tidak dipercaya oleh siapapun untuk memulai kembali. Jemaah mentap gunung kelok lama sekali lalu berkata pelan.
Lalu jangan lupa untuk memulai dari diri sendiri. Malam itu, saya berdiri di luar toko roti yang tutup mengamati lampu jalan menyinari trotoar batu. Saya tuh memahaminya Jim semuas omar sebelumnya aku bukan lagi catatan kaki yang terhapus di cerita orang lain. Dan saya sedang menulis sendiri. Aku sedang berada di ruang bunga, sedang membuka-buka laporan keuangan seorang klien ketika Bu Sulastri masuk sambil memegang koran kusut yang ditinggalkan seseorang di meja kopi pagi itu. Dia tidak mengatakan apapun, dia hanya meletakkannya di meja baja tahan karat dan mengetuk sebuah kotak kecil di sudut kanan bawah bagian real estate. Saya sebongkok cahaya, redup menerpa. Aku melihat lebih dekat ke alamat itu. Setiap angka, setiap huruf mempunyai bobot. Saya ingin telah menulis alamat itu di 900 formulir sekolah. Saya tahu setiap celah di jalan di depan rumah itu, setiap engsel berderit yang mengerang tertiup angin, itu adalah Nawal yang dibeli orang tuaku setelah mereka meninggalkanku di Milan. Yang saya lihat di foto yang mereka posting secara online dengan teks palsu seperti awal yang baru. Bersyukur atas kedamaian yang diberikan kehidupan kepada kita. Sekarang rumah itu terdaftar untuk disita. Saya duduk diam, bukan karena aku sedih. Namun karena entah bagaimana, dunia baru saja mengembalikan sebuah kunci yang kukira telah hilang selamanya. Kunci menuju sesuatu yang belum pernah benar-benar tertutup. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Bu Sulastri. Matanya tajam seolah-olah bisa melihat menembus diriku. Saya tidak langsung menjawab. Namun malam itu, ketika oven sudah mati, saya membuka laptop saya dan mulai mencari tahu tentang pelelangan tersebut. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Jika mereka selingkuh, ketemunya awakan bertentang. Saya itu mendaftar lelang di bawah Arsha Consulting menggunakan dokumen yang sah. Akun bisnis sudah siap, dananya sudah siap. Tidak banyak bagi orang kaya, tapi cukup setelah 3 tahun berinvestasi dengan hati-hati. Semuanya diatur dengan tenang. Saya memesan Fridaspong Omonium Hours untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Dalam penerbangan lanjutan dari Milan ke Singapura, saya tidak tidur. Aku hanya menatap keluar jendela, di mana lapisan awan tebal tampak seperti negeri asing. Dulu aku berpikir aku mengindanyakan perenan ke Biul. Tapi aku mengerti, sekarang ini Anyada akan kembali. Itu akan kembali. Dengan peran yang berbeda, saya tiba di Jakarta pada suatu pagi di awal musim dingin yang sangat dingin. Lelang diadakan di luar ruangan, di tempat parkir, di luar gedung pemerintahan daerah. Orang-orang berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, mengenakan mantel tebal dayung bernomor dan dokumen di tangan. Aku mengenakan setelan abu-abu arang rambutku, diikat dan kacamata berbingkai tipis. Tidak ada yang menatapku 2 kali. Bu Sulastri berdiri di sampingku tenang, bagaikan pohon yang kokoh. Saat aku membungkuk untuk membisikkan sebuah nomor, dia mengangkat dayung. Tepat waktu tanpa ragu-ragu. Harganya naik lebih cepat dari perkiraan saya. Seorang pria, paruh baya kemungkinan besar, seorang broker terus menawar. Setiap kali Bu Sulastri menanyai nomor kami, dia melirik ke arah kami. Bingung dengan 2 wanita tak dikenal itu. Saya tidak berkedip. Ke kiri palu juru lelang turun dan mengumumkan terjual ke nomor 192. Saya tidak tersenyum. Saya tidak menghembuskan napas. Aku hanya menatap konfirmasi yang tercetak dari mobile printer. Alamat yang dulu mereka disebut sebagai rumah, kini berarti di bawah perusahaan yang saya bangun dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Saya tidak merasakan kemenangan atau balas dendam. Apa yang saya bawa adalah penutupan. Seolah-olah aku akhirnya menutup pintu aku dulu, terlalu takut untuk melewatinya. Kami meninggalkan semuanya dalam diam. Baru 1 menit senaran mobil, barulah Bu Sulastri angkat bicara. Anda bisa saja pergi, tetapi Anda menatap matanya. Itulah perbedaan antara berlari dan melanjutkan. Cimerin padanya. Matanya menunjukkan kesedihan tapi tidak ada rasa takut.
Mungkin karena dia mengerti sama seperti saya. Terkadang, untuk benar-benar bebas, Anda harus kembali ke tempat yang mengurung Anda dan membuka sendiri pintunya. Saya mengangguk, dan saya tahu bagian tersulitnya baru saja dimulai. Pertemuan tersebut dijadwalkan di sebuah kantor real estate kecil di pinggiran Jakarta yang digunakan untuk menandatangani akta atau menegosiasikan kembali perjanjian sewa. Saya sengaja memilihnya. Tenang pribadi, tidak ada tatapan usil atau suara gosip. Semuanya telah diatur melalui pengacaraku. Satu-satunya yang mengetahui kebenaran identitasku dalam kesepakatan ini. Saya tiba 15 menit lebih awal. Berpakaian rapi rambut, disanggul tinggi kacamata wireframe tanpa riasan, tapi ekspresi dingin dan tenang. Saya duduk sendirian di ruang konferensi, dengan segelas air mendengarkan detak jam, tidak takut hanya diam. Seolah-olah aku sedang melihat diriku yang berusia 16 tahun, lagi meringkuk di kota asing, menunggu jawaban yang tidak pernah datang. Pintu terbuka, 2 orang masuk ibuku, mengenakan kardigan krem dan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Dagunya tinggi, masih melekat pada keanggunan yang memudar, seolah dia sedang memegang kendali. Ayahku mengikuti di belakang memegang map kulit usang kepala, menunduk langkah ragu-ragu. Mereka duduk di hadapanku hanya menunjukkan kewaspadaan yang aneh. Mereka tidak mengenali saya, bukan mersmis penukurawan and okonostensenpo, isyarat yang familiar. Bagi mereka saya hanyalah perwakilan dari sebuah perusahaan yang membeli rumah yang mereka tinggali. Saya melepas kacamata saya. Momen itu membentang seperti tebasan di udara. Ibuku menegang bibir terbuka seolah hendak berbicara, namun tak ada kata yang keluar. Ayahku berkedip 2 kali lalu menunduk, menghindari tatapan mataku seperti menghadap ke arahku. Berarti menghadapi mimpi buruk yang sudah lama ia pendam. Kita pernah bertemu sebelumnya, kataku suaranya mantap. Di Milan, saat aku berumur 16 tahun, ibuku menelan ludah. Jari-jarinya mencengkeram tali dompetnya. Kami pikir ini akan lebih mudah bagimu. Katanya suaranya bergetar. Kami pikir jika kami menghilang kebencianmu terhadap kami akan berkurang. De akakchmirtiringkons, pelak mensen awaranyan senyum bait sestermyarjet. Daripada mengucapkan selamat tinggal, kamu memilih untuk menghilang sepenuhnya. Meninggalkan saya di luar negeri, tanpa uang, tanpa paspor. Tidak ada pesan, kecuali cukup umur untuk bertahan hidup. Ayahku tetap tidak mau mengangkat wajahnya. Saya menjentikkan akta itu dan menggesernya ke seberang meja. Akulah yang membeli rumah yang kamu tinggali. Dokumennya sepenuhnya sah. Anda punya waktu 30 hari untuk berangkat. Kamu tidak bisa melakukan ini, bisik ibuku. Kali ini benar-benar ada air mata, tapi aku tahu itu bukan karena penyesalan. Hanya ketakutan, tidak bisa. Aku bersandar. Aku biasa menunggumu kembali untukku, sekali saja. Tidak bisa itu untuk pernah terjadi. Aku sebenarnya butuh permintaan maaf lagi, saya perlu penutupan. Bu Sulastri langsung masuk sambil membawa map. Dia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkannya di atas meja dan memberiku anggukan tajam dan tenang. Kami akan mengirimkan jadwal resmi pindah. Besok katanya suaranya lebih dingin dari baja jika Anda sudah memerlukan untuk pindah perusahaan. Kami dapat merujuk seseorang ibuku, menggelengkan kepalanya hampir menangis. Kami keluarga Arsha Ramadhani. Mesayanya berdiri. Keluarga tidak meninggalkan satu sama lain di negara asing dan pergi seolah-olah anak mereka tidak pernah ada. Kamu telah menentukan pilihanmu dan sekarang aku telah menentukan pilihanku. Aku jalan keluar sama melihat kebenaran dan tidak perlu mendengar sepatah kata pun. Saya telah hidup cukup lama dalam keheningan untuk mengetahui hal ini. Terkadang kata-kata amat tak perlu panjang-panjang, tepat waktu.
Dan saya baru saja mendapatkan kembali satu hal yang mereka ambil dari saya, hak saya untuk memilih. Kurang dari seminggu setelah pertemuan tersebut, nama saya mulai muncul di media sosial. Bukan ucapan selamat, tapi postingan berbisa dari orang yang melahirkan saya. Dia telah diracuni atau posting semuanya perusahaan dan kembali untuk mencuri rumah orang tuanya. Kami hanya ingin dia tumbuh kuat. Kami tidak menyangka dia akan kembali sebagai orang asing. Dingin dan kejam, di bawah setiap postingan ada ratusan komentar, beberapa bersimpati, beberapa sangat marah. Namun sebagian besar berasal dari orang-orang yang belum pernah saya temui, siap menghakimi seorang anak perempuan yang telah mengusir orang tuanya. Saya tidak menjawab, harusnya tidak perlu menang secara online. Saya hanya perlu menang dalam kehidupan nyata. Tepat setelah mereka pindah rumah, tepat waktu tanpa sepatah kata pun, saya mulai merenovasi semuanya. Rumah yang dulunya melambangkan pengkhianatan, kini menjadi fondasi bagi sesuatu yang lain. Tempat yang aman untuk gadis-gadis yang ditinggalkan sama sepertiku. Saya mengganti nama rumah menjadi lampu kedua, karena menurut saya, terkadang lampu pertama padam terlalu cepat. Namun bukan berarti ini yang terakhir. Saya mengecat ulang dinding kuning yang usang dengan warna biru yang lembut dan menenangkan. Singkirkan furnitur yang dingin dan berat dan gantikan dengan sofa kain yang nyaman. Lampu samping tempat tidur yang hangat dan rak. Buku bekas yang saya kumpulkan dari perpustakaan setempat. Tanda hidup tertawa, cinta yang biasa digantung di ruang tamu, diganti dengan kutipan berbingkai sederhana. Anda tidak diciptakan untuk tidak terlihat. Kamar tidur utama menjadi ruang bersama. Saya meletakkan 2 tempat tidur susun masing-masing dengan dunia kecilnya sendiri. Kasur baru, bantal badan empuk, dan kotak kunci untuk barang-barang pribadi. Bu Sulastri, atau begitu. Gadis-gadis itu kemudian memanggilnya. Mama Bu Sulastri bertugas di dapur. Dia mengajari mereka cara menguleni adonan, cara menjaga suhu oven tetap stabil, cara membuat kue tar persik yang sempurna. Namun lebih dari itu, dia mengajari mereka kesabaran dan kepercayaan sesuatu yang membutuhkan waktu lama bagi saya untuk mempelajarinya kembali. Sesi pertama, kami memiliki 3 gadis, Nadia 17, diusir setelah mengungkapkan bahwa dia tidak mengikuti agama keluarganya. Sekar 18 yang berkeliaran di dekat stasiun kereta setelah ayah tirinya menolak menerima dia saat ibunya meninggal. Dan Laras, 15 tahun, yang tidak berbicara, sepatah kata pun selama minggu pertama hanya menatap lantai dan mengangguk ketika diajak bicara. Saya tidak bertanya terlalu banyak. Setiap Rushin habis melakukan fight kan harus berada di sini hari ini, maka Anda berhak untuk tinggal. Kami makan malam bersama setiap hari Sabtu. Saya tidak mengizinkan telepon di meja. Tangan memegang sendok mulut. Bisa tersenyum atau diam jika itu yang dibutuhkan seseorang. Tidak ada yang dipaksa. Namun perlahan jawaban singkat berubah menjadi cerita. Keheningan digantikan oleh tawa. Suatu hari aku melihat Laras diam-diam meletakkan sepotong roti panggang. Bu Sulastri di ambang jendela Nadia dengan catatan terlipat. Kalau kamu lapar malam ini, saya tidak ikut campur. Umuminar, aku hanya berdiri di lorong, bersandar di dinding dan tersenyum pelan. Saya melanjutkan pekerjaan konsultasi online saya. Sebagian dari pendapatannya digunakan untuk menjaga Second Light tetap berjalan. Dan sisanya digunakan untuk mendanai program pelatihan kerja dan kursus online untuk anak-anak perempuan tersebut. Tidak ada yang perlu tahu dari mana uang itu berasal. Yang perlu mereka ketahui ada di sini. Ufilausku dari strangers pun yang waktu tertinggal lagi. Setiap kali seorang gadis baru datang, saya membawanya ke atas, ke tempat yang dulunya adalah kamar tidur saya. Itu telah dipecah menjadi kantor dan sudut baca. Aku membiarkannya duduk lalu menunjuk papan kayu di atas rak buku. Kata-kata itu diukir dengan tangan.
Kami tidak berjanji untuk menggantikan keluarga lama Anda, tapi kami tidak akan hilang. Lalu saya menyerahkan Tasya sepasang sandal piyama bersih dan menanyakan satu pertanyaan. Malam ini, kamu lebih suka tidur atau ngobrol? Jawabannya tidak penting. Yang penting dia punya pilihan. Saya mah tidak perlu ask and diri safe daripada dunia. Karena rumah ini tawa dari dapur dan pelukan malu-malu. Nadia di pagi hari adalah satu-satunya jawaban yang kubutuhkan. Saya tidak membutuhkan validasi dari masa lalu. Wanita saya dengarkan semeli pengubahnya menjadi landasan untuk sesuatu yang lebih baik. Dan sekarang saya punya sore itu, matahari terbenam menyinari jendela kaca besar di belakang dapur, memandikan segala sesuatu dengan emas. Dari pinggir meja hingga rambut Laras yang diam-diam melipat serbet di pojok. Aroma kue kayu manis bercampur dengan cekikikan di lantai atas. Sekar dan Nadia berebut playlist malam ini. Itu adalah malam yang istimewa. Peringatan 1 tahun Second Light. Aku berdiri di dekat kusen pintu tua yang sering bersiul ditiup angin pada malam yang dingin ketika aku masih menjadi anak yang terlupakan. Sekarang bingkam Umi cukup berkistis serangkaian lampu kecil berkelap-kelip lembut setelah gelap. Tidak ada yang mewah, tidak ada dekorasi yang mencolok. Hanya hal-hal yang benar-benar milik manusia. Bukan penampilan Bu Sulastri. Berdiri di konter lengan bajunya, digulung menunjukkan kepada seorang gadis baru. Cara mengiris apel dengan aman. Namanya Putri. 14 tahun pendiam dan gelisah saat ada yang meninggikan suaranya. Namun di bawah tangan Bu Sulastri, dia melunak. Aku memperhatikan mereka, lalu membuang muka, takut merusak momen kecil dan rapuh itu. Karena aku tahu, bagi Putri irisan apel itu lebih dari sekedar buah. Omir sanumlaus ovong bertemrang besyusikin mas dan awan artinya tinggal pinsu, berderit terbuka. Nadia mengintip ke dalam rambutnya, disanggul miring suaranya bersemangat. Arsya Ramadhani, kami menemukan speaker Bluetooth lama Anda. Itu milik kita sekarang. Aku tertawa pelan mengangkat tangan tanda menyerah. Hanya saja jangan bermain rock di tengah malam. Oke. Nadia mengedipkan mata dan menghilang ke atas tawa. Terdengar di belakang pesta, dimulai segera setelahnya. Tidak ada kue besar. Tidak ada konfeti, hanya makanan hangat, musik dan tatapan mata yang mengungkapkan lebih dari makan malam. Keluarga manapun yang pernah saya nikmati sebelumnya. Semua orang membawa sesuatu. Sebuah cerita, sebuah kenang-kenangan, sebuah harapan yang dibisikkan. Kami menyebutnya ritual menyalakan kembali. Aku tetap tinggal setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing atau duduk di teras sambil mendengarkan dongeng-dongeng. Italia kuno, karya Bu Sulastri sendirian. Dalam cahaya dapur yang hangat, aku memegang secangkir teh herbal yang sudah lama menjadi dingin. Di atas meja ada catatan berbingkai yang saya gantung pada hari pertama renovasi. Bukan foto keluarga, bukan kenangan masa kecil, melainkan selembar kertas bertuliskan kata-kata ini. Kami tidak memulai dari tempat yang sempurna, tapi kita mulai lagi bersama-sama. Aku menutup mataku. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak mendengar gema dari masa lalu, tidak ada kilas balik saat berdiri sendirian di alun-alun Romawi. Tidak ada rasa sakit yang tenang dari seorang anak yang terlupakan. Saya melihat Elisa tertidur di kursi berlengan. Nadia menyelimuti tubuhnya dengan sendok masih di tangan. Sekar menyalakan lampu lorong, memancarkan cahaya lembut melalui jendela. Bu Sulastri berdiri di luar membawa sapu, menyenandungkan lagu Italia kuno sambil menyapu dedaunan. Segala sesuatu di rumah ini pernah membawa noda pengkhianatan. Setiap sungai, setiap bayangan, setiap pintu yang pernah kubenci. Kini mereka dipenuhi dengan tawa kehangatan dan kehidupan baru. Aku melangkah ke halaman belakang, memandangi lampu-lampu emas yang bersinar di bawah teras langit.
Malam cerah bintang, berkelap-kelip angin, bertiup melalui pepohonan. Bagaikan berkah yang lembut. Second Light bukan hanya tempat berlindung, itu adalah sebuah deklarasi. Bukti kepada siapapun yang pernah ditinggalkan, dicap sebagai beban, atau dibuat merasa tidak terlihat bahwa kita tidak perlu diterima untuk hidup. Kami hanya perlu tempat untuk memulai lagi. Cara yang benar. Aku melihat kembali ke rumah, tidak lagi menjadi hantu dari ingatanku dan berbisik agar tidak ada yang mendengarnya kecuali diriku sendiri. Ini bukan hanya sebuah rumah. Omar Hasnul, kita memulai lagi. Dan kali ini tidak ada yang tertinggal. Kisah Arsha Ramadhani menjadi bukti bahwa luka masa lalu tak perlu disembunyikan atau dihapuskan. Mereka bisa menjadi landasan bagi sesuatu yang bermakna. Dari seorang gadis yang ditinggalkan di negeri asing, dia memilih bukan balas dendam, melainkan kasih sayang dan tindakan. Cahaya kedua, lebih dari sekedar rumah. Aumnyar stan sonik shlachis, auminggal sembawalan hati yang pernah hancur. Di dunia yang penuh penghakiman, Arsha Ramadhani memilih penyembuhan secara diam-diam dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memulai kembali, seperti yang pernah dia harapkan untuk dirinya sendiri. Maupun kemana sudah pecah ancung tentang perjalanan Arsha Ramadhani dan pilihan yang diambilnya. Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Dan jangan lupa ikuti saluran ini untuk mendapatkan kisah-kisah yang lebih menyentuh hati dan penuh kekuatan tentang kehidupan dan keluarga. Arshan Dina and Wibulas The Dim, ini mama seberang syarkun tempat perlindungan. Dari pengabaian hingga kepemimpinan, dari keheningan hingga cahaya kedua, perjalanannya mengingatkan kita bahwa penutupan yang paling kuat tidak datang dari teriakan. Itu datang dari kebangkitan secara diam-diam dan sepenuhnya. Jika kisahnya menyentuh hati Anda, bagikanlah kepada seseorang yang membutuhkan harapan hari ini. Momen dan jangan lupa untuk sukses berkomentar dan berlangganan. Besakok, di sana setiap cerita adalah cahaya yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Selamat datang di Bisako Ants, di mana kisah nyata tidak hanya mengungkap kepedihan, tapi juga mengungkap kekuatan Temui Nadira Anjani wanita yang membangun kerajaan dari bayang-bayang pilih kasih pengkhianatan dan dilupakan. Dia membayar sendiri perayaannya hanya untuk menyaksikannya dicuri di depan matanya. Namun kali ini, dia tidak tinggal diam. Apa yang akan Anda dengar lebih dari sekedar cerita ini adalah sebuah perhitungan. Sebuah pesan untuk setiap orang yang berprestasi. Anda sudah cukup? Nama saya Nadira Anjani Allen. Saya lahir dan besar di pinggiran kota yang tenang di Oregon. Dari luar keluarga saya, tampak seperti gambaran kehidupan kelas menengah Amerika. Sebuah rumah dengan halaman depan yang dipenuhi bunga lavender. Pagar kayu putih yang rapi dan makan malam. Keluarga yang nyaman di bawah pencahayaan yang hangat. Namun di dalam segala sesuatunya tidak senyaman kelihatannya. Saya adalah anak sulung dari orang tua saya, Mark dan Linda Allen. Keduanya sangat percaya pada metode pengasuhan anak modern. Ayah saya seorang insinyur perangkat lunak yang memiliki minat terhadap matematika. Selalu memimpikan memiliki anak yang cerdas dan luar biasa, ibuku. Dia pernah bercerita kepada teman-temannya bahwa dia telah membaca lebih dari 40 buku tentang psikologi anak sebelum saya lahir. Saya dilahirkan ke dunia ini dengan ekspektasi tinggi, dipantau, diukur, dan diuji cobakan seperti proyek penelitian. Namun ketika saya berumur 3 tahun dan masih belum bisa menghitung sampai 20 atau menulis nama saya dengan benar, kekecewaan Bu Kartika semakin terlihat jelas. Mark menurutku, dia tidak mampu belajar secepat yang kita harapkan. Katanya dengan campuran rasa frustrasi dan hati-hati dalam suaranya.
Kita perlu melakukan intervensi sejak dini agar tidak melewatkan tahap emas. Pak Raka Mahendraku hanya mengangguk kecil, tapi aku ingat bagaimana dia menatapku hari itu. Seolah-olah saya adalah soal matematika yang menghasilkan jawaban yang salah, tidak layak untuk diselesaikan lebih jauh. Saat aku berumur 4 tahun, adik perempuanku Clarissa lahir. Dan sejak saat itu, segala sesuatu di rumah berubah. Bu Kartika seakan menjadi orang yang berbeda. Menjauh sudut rumah dipenuhi mainan penambah otak, kartu flash emosi, dan alat pembelajaran canggih yang hanya bisa Anda temukan di pusat pendidikan elit. Saya masih ingat sore itu, aku diam-diam sedang membuat balok-balok Lego di sudut ruang tamu ketika Bu Kartika lewat melirik ke arahku dan menghela nafas. Clarissa baru berusia 7 bulan dan sudah merespons rangkaian 3 langkah. Tidak apa-apa, teruslah bermain. Clarissa memiliki kursi makan bayi buku kain impor dari Swedia dan guru privat Montessori sebelum dia berusia 2 tahun dan aku. Saya memiliki buku kerja yang sudah dicetak sebelumnya, pensil pendek dan pengingat harian bahwa saya perlu berusaha lebih keras jika ingin mencapai sesuatu. Ketika saya berumur 8 tahun, saya memenangkan tempat kedua dalam kompetisi seni tingkat sekolah. Saya membawa lukisan saya pulang penuh kegembiraan. Ono besar Bu Kartika meliriknya dan berkata, hari ini Clarissa membaca seluruh cerita pendek dalam bahasa Inggris. Pak Raka Mahendra tidak berkata apa-apa. Dia sedang sibuk memasang papan puzzle logika untuk Clarissa di lantai bawah. Aku belajar untuk tidak mengharapkan, apapun tidak ada pujian, tidak ada imbalan, tidak ada tatapan bangga. Perlahan-lahan aku menjadi bayangan di keluargaku sendiri. Hadir namun tak pernah benar-benar terlihat. Titik puncaknya terjadi pada musim gugur ketika saya berusia 12 tahun. Saya selalu mempunyai kamar sendiri, kamar di lantai atas, dengan jendela yang menghadap ke hutan kecil di belakang rumah kami, tempat cahaya pagi menembus tirai dalam cahaya lembut. Saya menyukai ruangan itu. Itu satu-satunya tempat di mana aku merasa menjadi diriku sendiri. Suatu malam tepat setelah aku menyelesaikan pekerjaan rumahku dan sedang menggantungkan gambar baru di dinding, Clarissa menerobos masuk. Bu Kartika bilang aku akan pindah ke sini. Ruangan ini lebih besar dan aku memerlukan ruang untuk sudut belajar baruku. Aku memandangnya mengira itu hanya lelucon. Tidak kataku tegas ini, kamarku. Clarissa mengangkat bahu dan berjalan keluar. Kurang dari 24 jam. Kemudian ketika saya pulang sekolah, segalanya telah berubah. Barang-barangku telah dipindahkan ke ruangan yang lebih kecil di sebelah ruang cuci. Ruangan lama itu kini bertuliskan nama Clarissa, dilengkapi peralatan belajar baru dan meja belajar berwarna putih bersih. Saya masuk ke ruangan baru, kecil sempit dan dingin. Tempat tidurnya menyentuh dinding. Meja itu terlalu kecil untuk buku dan lampu saya. Aku berdiri di sana, tangan terkepal menahan air mata. Bu Kartika, saya telepon. Kenapa kamu melakukan ini? Itu kamarku. Aku sudah memilikinya sejak aku masih kecil. Dia bahkan tidak berbalik. Kamu sudah lebih tua, sekarang kamu harus belajar memberi jalan. Clarissa lebih membutuhkannya. Jangan bikin keributan, Nadira Anjani. Saya tidak menjawab. Aku masuk kembali menutup pintu dan duduk di tepi tempat tidur. Cahaya dari lorong menerobos celah di bawah pintu pucat dan asing. Untuk pertama kalinya, saya merasakannya dengan jelas. Di rumah itu, aku hanya menjadi renungan, meski aku adalah anak sulung. Saat saya mencapai tahun terakhir, sekolah menengah atas kehidupan di rumah tangga Ellen masih berkisar pada Clarissa. Dia sekarang menjadi siswa berprestasi di sebuah sekolah menengah swasta, bergengsi menjadi sopir SUV baru dengan guru privat yang berkunjung 2 kali seminggu. Dan saya masih bersekolah di sekolah negeri, berjalan ke kelas setiap pagi, dan menangani semuanya sendiri, mulai dari akademik hingga ekstrakurikuler.
Saya tidak pernah mengeluh, saya sudah terbiasa berada di belakang sorotan. Namun saya tidak siap menghadapi momen ketika setiap ilusi keadilan hancur tepat di meja makan. Malam itu, kakek dan nenek saya Arthur dan Helen datang berkunjung. Merekalah satu-satunya orang di keluarga ini yang membuatku merasa dilihat, didengar. Kami sedang makan lasagna, Bu Kartika dan Clarissa terus bercerita tentang rencana program musim panasnya di Stanford. Luar biasa, Bu Helena tersenyum lalu menoleh ke arahku. Lalu bagaimana denganmu Nadira Anjani? Apakah kamu sudah berpikir untuk kuliah? Saya mendongak untuk pertama kalinya, merasa berharap bisa membagikan sesuatu milik saya sendiri. Saya melamar ke Universitas Oregon dan UC Davis. Saya baru saja diterima dalam program bisnis Oregon beasiswa parsial. Jika saya mendapat lebih banyak bantuan keuangan, maka aku bahkan belum menyelesaikannya sebelum Bu Kartika meletakkan garpu dan pisaunya. Suara itu bergema dengan tajam. Nadira Anjani, ucapnya dengan suara serak ayahmu, dan aku telah berbicara. Kami tidak dapat memberikan bantuan lebih lanjut untuk biaya kuliah. Anda tahun ini, saya berkedip. Apa Pak Raka Mahendra melompat masuk seperti sedang berlatih? Kita perlu memprioritaskan Clarissa. Dia diundang ke program persiapan Ivy League. Ini adalah kesempatan langka, hatiku tenggelam. Jadi, semua tabungan kuliah yang kamu bilang untuk kita berdua akan disalurkan ke Clarissa. Bu Kartika menghela nafas, seolah mengatakan, hal yang sudah jelas Clarissa memiliki potensi yang nyata. Anda Nadira Anjani mungkin ingin mempertimbangkan untuk mulai kuliah di community college dan pindah atau meluangkan waktu untuk bekerja. Juga bukan pilihan yang buruk. Bukan pilihan yang buruk. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa mereka benar-benar mengabaikan saya. Ruangan menjadi sunyi. Tak ada seorang pun yang bersuara kecuali denting pelan sendok. Bu Helena yang menempel di piringnya. Linda, katanya suaranya rendah namun tegas. Kedua gadis itu adalah cucu perempuan saya. Saya tidak bisa duduk di sini dan melihat seseorang disingkirkan. Bu Kartika mengerucutkan bibirnya. Bu Kartika ini bukan. Ya benar, sela Pak Arthur. Ini benar-benar urusan kami. Malam itu saat aku sedang berseweh piring di dapur, Bu Helena datang sambil meletakkan tangannya dengan lembut di bahuku. Anda tidak perlu memikul beban ini lagi, katanya. Kami akan membayar biaya kuliah, Anda semuanya tidak perlu pinjaman. Aku berbalik mata merah, tapi itu terlalu banyak uang. Tidak terlalu berlebihan jika itu adalah investasi pada seseorang yang mencobanya. Dia tersenyum lembut. Tak perlu pilih kasih untuk bersinar. Nadira Anjani, Anda sudah melakukannya sendiri. Musim gugur itu, saya pindah ke asrama di Universitas Oregon. Pada hari aku meninggalkan rumah, Bu Kartika memelukku dengan setengah hati di depan pintu dan berkata, berhematlah dan jangan berharap apapun dari kami. Clarissa bahkan tidak mengangkat wajahnya dari ponselnya. Aku melangkah keluar rumah itu, menyeret koperku, melintasi jalan setapak di halaman depan, merasa seperti baru saja membuka pintu baru. Seseorang tanpa tatapan, merendahkan atau perbandingan yang pahit. Perguruan tinggi adalah dunia yang berbeda. Di sana, saya bukan anak biasa, bukan lagi bayangan di balik orang yang mengaku jenius. Saya adalah Nadira Anjani Allen, seorang mahasiswa bisnis dengan pikiran yang tajam dan semangat yang tidak dapat dipatahkan. Para profesor memuji pemikiran strategis saya. Teman-teman datang kepada saya untuk meminta bantuan dalam mengerjakan tugas. Dan setiap malam akhir pekan, saya menelepon kakek dan nenek saya untuk memberitahu mereka tentang setiap langkah kecil yang saya buat. Orang tuaku tidak menelepon. Mereka juga tidak check-in. Dan anehnya saya tidak kesal. Saya tidak membutuhkannya lagi. Saya telah berhenti mencari validasi dari tempat yang tidak pernah diberikan secara cuma-cuma.
Apa yang saya miliki sekarang adalah nilai yang nyata, nilai yang datang dari dalam. Saya memasuki tahun terakhir kuliah saya dengan rasa pasti yang tidak pernah berani saya bayangkan. Berkat sesi belajar larut malam, di perpustakaan shift paruh waktu, di kafe kecil, di pusat kota tempat saya belajar, bagaimana pemikiran pelanggan sebenarnya, dan berjam-jam dihabiskan untuk melahap setiap model investasi yang dapat saya temukan secara online. Saya mulai mendapat perhatian. Salah satu profesor keuangan saya, Dr. Elgin, merujuk saya ke magang musim panas yang kompetitif di sebuah perusahaan investasi terkenal di Seattle, Bradley dan Lane Capital. Saya masih ingat wawancara pertama. Ruang konferensi kaca meja, kayu ek berkilau, dan 3 manajer duduk di hadapan saya, masing-masing memegang resume saya. Zalen salah satunya bertanya, "Menurut Anda, faktor apa yang paling penting dalam membuat strategi investasi?" Saya menjawab, memahami bukan hanya datanya, tapi psikologi di baliknya. Mereka saling melirik dan mengangguk. Saya mendapat tawaran itu, dan sejak musim panas itu, segalanya berubah. Setelah lulus dengan pujian dan proyek penelitiannya dipublikasikan di jurnal keuangan, saya ditawari peran penuh waktu di Bradley & Lane sebagai analis investasi junior. Saya bekerja tanpa kenal lelah, mempelajari segalanya, mulai dari laporan risiko presentasi pemegang saham hingga cara membaca yang tersirat dalam grafik pasar yang bergejolak. 3 tahun kemudian, saat melakukan peninjauan rutin terhadap portofolio klien dengan kekayaan bersih tinggi, saya menemukan sesuatu yang meresahkan. Sekelompok saham teknologi yang banyak diinvestasikan oleh perusahaan kami menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Buatan indikator internal terlihat sangat kuat dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Kebanyakan analis melihatnya sebagai potensi terobosan, tapi saya tidak melihatnya. Saya menghabiskan 2 malam tanpa tidur untuk menyisir setiap angka, menelusuri kembali laporan lampiran, dan akhirnya mengungkap kebenarannya. Perusahaan-perusahaan tersebut meningkatkan pendapatan melalui transaksi internal yang pada dasarnya membeli produk mereka sendiri untuk mengarang penjualan. Jika kami tidak menarik diri tepat waktu, kami akan kehilangan setidaknya 32 juta, 0 sen dana klien. Saya tidak bisa tinggal diam. Senin pagi itu, saya masuk ke ruang rapat eksekutif dengan analisis setebal 42 halaman dan model simulasi risiko. Tidak ada yang menyela. Ketika saya selesai, CFO duduk terdiam sebelum menoleh ke CEO dan berkata, dia baru saja menyelamatkan perusahaan. Dalam waktu 3 hari, seluruh portofolio direstrukturisasi sesuai proposal saya. Dan 6 bulan kemudian, kami tidak hanya terhindar dari kerugian besar, namun perusahaan juga melaporkan pertumbuhan sebesar 11,4% tertinggi dalam 7 tahun. Dan saya dipromosi untuk memimpin strategi investasi. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya mulai menggunakan waktu luang saya untuk mengembangkan sistem penilaian risiko berdasarkan perilaku pasar, mengintegrasikan faktor-faktor seperti psikologi, konsumen, tren media sosial, dan perubahan politik global. Ini merupakan hal yang selalu disebut oleh industri sebagai hal yang tidak dapat diukur. Saya menyebutnya PRISM. Pada awalnya, PRISM adalah proyek pribadi. Namun setelah secara akurat memprediksi perubahan harga di 3 kelompok saham utama, menjelang peristiwa penting, manajemen tingkat atas mulai memperhatikannya. Setahun kemudian, sistem tersebut secara resmi diintegrasikan ke dalam strategi inti perusahaan membantu Bradley dan Lane melampaui 2 pesaing utamanya di sektor ini. Saya masih ingat hari ketika saya dipanggil ke ruang rapat senior CAO, Richard Langley, tersenyum kepada saya setelah semua orang duduk. Nadira Anjani, katanya kami sedang menciptakan posisi yang sama sekali, baru Chief Strategic Investment Officer. Dan tidak ada seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Saya hampir tidak bisa bernapas. 4 tahun sebelumnya saya diberitahu bahwa saya mungkin ingin bekerja sebentar
dan memikirkannya nanti. Peran itu bukan sekedar gelar. Itu adalah bukti dari semua yang telah saya atasi. Dari menjadi anak yang terlupakan di keluarga saya sendiri, hingga menjadi orang yang memimpin meja di ruang rapat sebuah perusahaan bernilai jutaan dolar. Malam itu, saya tidak merayakannya dengan sampanye atau pesta. Saya pergi ke rumah kakek dan nenek saya, sebuah rumah bata merah, sederhana yang dipenuhi kehangatan Bu Helena, sedang membuat kue dan Pak Arthur sedang membuat teh. Saya meletakkan surat janji temu di atas meja. Mereka saling memandang dan tersenyum. Nadira Anjani, kecil kata Pak Arthur, kini memimpin jalan. Aku memandangnya lalu pada Bu Helena. Orang pertama yang percaya bahwa aku tidak harus menjadi luar biasa untuk menjadi berharga. Untuk pertama kalinya, saya tidak memerlukan persetujuan siapapun. Saya sudah membuktikannya pada diri saya sendiri. Dengan ketabahan yang tenang usaha, tanpa henti, dan keyakinan yang tak tergoyahkan, dan setelah menerima peran Chief Strategic Investment Officer di Bradley & Lane, saya tahu bahwa saya perlu merayakan momen ini. Bukan dengan kemegahan, tapi dengan pertemuan kecil dan hangat bagi mereka yang telah mendukung saya. Kakek nenek saya, beberapa teman dekat, beberapa rekan kerja yang saya percaya. Ketika saya menyampaikan gagasan itu kepada ibu saya, dia langsung menawarkan, "Anda harus mengizinkan kami menyelenggarakannya. Lakukan di rumah. Jadikan lebih intim, keluar sekolah juga bisa bersatu kembali." Aku ragu-ragu, tapi dia melanjutkan, "Anda hanya perlu mengirimkan uang untuk catering dan dekorasi. Saya akan menangani daftar tamu dan yang lainnya." Saya tidak yakin, tapi saya berpikir mungkin setelah bertahun-tahun ini bisa menjadi kesempatan kita untuk memulai kembali. Saya mentransfer 3,500 sen ke rekeningnya dan tidak bertanya lebih lanjut. Seminggu kemudian, ketika aku tiba di rumah tua di Salem, tempat aku dibesarkan perlahan menghilang di balik bayang-bayang Clarissa. Aku tidak pernah menyangka akan menyaksikan pertunjukan yang dipentaskan dengan sempurna. Rumah itu didekorasi lebih mewah dari yang saya bayangkan. Anggrek putih menutupi meja makan pita emas lembut, melingkari tangga, dan aroma hidangan gourmet memenuhi udara. Saya melihat kakek nenek saya di bar kecil mengobrol dengan beberapa kerabat. Clarissa menuruni tangga dengan balutan. Gaun satin merah mencolok wajahnya ditata sempurna. Berjalan di sampingnya adalah seorang lelaki, jangkung dan anggun yang tidak ku kenal. Orang-orang mulai berkumpul, dan ketika saya mengangkat gelas untuk berbicara, ibu saya tiba-tiba berdiri sambil berseri-seri. "Keluarga tercinta, katanya kami di sini. Hari ini bukan hanya untuk berkumpul kembali, namun untuk merayakan sesuatu yang benar-benar istimewa. Clarissa dan pacarnya Andrew resmi bertunangan." Sorakan dan tepuk tangan pun meledak. Aku berdiri membeku. Aku menoleh ke ibuku, matanya menatapku, seolah-olah aku hanyalah tamu di pesta yang telah aku bayar. Aku melangkah maju untuk berbicara, tapi ayahku mencegatnya, mencengkeram pergelangan tanganku, seperti tanda titik di akhir kalimat. "Jangan merusak ini," gumamnya, suaranya setajam baja. "Jika sekarang kamu membuat keributan, jangan berharap apapun lagi dari keluarga ini. Tidak ada kontak, tidak ada warisan, tidak ada apa-apa." Almikim tadiu, teranginnya Moristeng dan Kucer menarik senapas dalam-dalam. Sebagian diriku ingin pergi membiarkan mereka tenggelam dalam permainan mereka sendiri. Namun pihak lain yang sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang menolak untuk tinggal diam. Saya kembali ke tengah ruangan mengangkat gelas sampahnya saya dan berkata, "Permisi semuanya, bolehkah saya punya waktu sebentar?" Semua mata tertuju padaku. Clarissa berhenti di tengah langkah. Alis ibuku berkerut. Pertemuan hari ini saya mulai dengan tenang, namun jelas direncanakan untuk merayakan tonggak sejarah besar dalam hidup saya.
Saya baru-baru ini diangkat menjadi Chief Strategic Investment Officer di Bradley and Lane, sebuah perusahaan keuangan besar di Seattle. Aku berhenti sejenak mengamati ruangan itu. Akulah yang mengirim uang untuk acara ini. Ibuku setuju untuk menyelenggarakannya dan tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa pesta itu akan diubah menjadi pesta pertunangan. Gumaman terdengar di seluruh ruangan. Kakek dan nenekku berdiri diam tertegun. Aku tidak menentang pertunangan Clarissa, lanjutku. Apa yang membuatku tidak bisa tinggal diam adalah kenyataan bahwa keluargaku sendiri mencoba menghapusku dari momenku sendiri seperti yang mereka lakukan sepanjang masa kecilku. Andrew menoleh ke Clarissa, kebingungan terlihat di matanya. Kamu bilang, padaku ini hanya pertemuan keluarga. Wajah Clarissa memerah Andrew. Aku hanya ingin menunggu waktu yang tepat. Dengan menggunakan uang kakakmu untuk mengungkap rahasia besarmu, dia menyela suaranya merendahkan. Saya datang ke sini berharap untuk merasa disambut, bukan untuk melihat seseorang tersingkir dari momennya sendiri. Dia meletakkan gelasnya dan berjalan pergi. Clarissa mengejarnya sia-sia. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Ayahku berdiri, wajahnya merah karena marah. Kamu harus tahu tempatmu, Nadira Anjani. Ini masih tidak selaku. Ini adalah tempat yang dibangun atas dasar pilih kasih. Ini bukan rumah lagi. Saya menoleh ke kakek dan nenek saya. Mereka belum bergerak. Mata Bu Helena berbinar dan Pak Arthur menggenggam tanganku saat aku melangkah ke arahnya. Saya tidak membutuhkan anggota keluarga lainnya untuk mengetahui siapa saya. Dan aku berjalan keluar, pintu-pintu yang sama yang pernah kutinggalkan dalam diam. Tapi kali ini, kepalaku terangkat tinggi. Andrew meninggalkan pesta, tanpa sepatah kata pun meninggalkan tatapan panik. Clarissa dan keluarga yang tertegun. Dia mengejarnya ke teras, tapi pintu mobil tertutup sebelum dia bisa berkata apa-apa. Lampu belakang Mercedes menghilang di balik pepohonan, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang tadinya dipenuhi tawa. Clarissa berbalik, air matanya dengan cepat digantikan oleh amarah. Kamu selalu iri padaku. Kamu tidak tahan melihatku bahagia. Jadi kamu menghancurkan segalanya. Saya berdiri diam. Saya tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sakit hati, hanya lelah. Dari rasa lelah yang sama diputar, seperti kaset rusak. Clarissa, kata Bu Helena, suaranya tenang, namun tajam. Anda membuat pilihan Anda. Jangan menimpakan konsekuensinya pada adikmu. Ibuku bergegas maju. Wajahnya pucat karena marah dan malu. Nadira Anjani, menurutmu siapa yang mempermalukan adikmu di depan keluarga kita? Tak perlu berpikir, jawabku pelan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya dan saya sudah cukup lama diam. Ayahku meraih tangan ibuku, berusaha menahannya, namun matanya menyala-nyala. Jika kamu keluar dari sini, hari ini, katanya suaranya sedingin es. Anda bukan lagi bagian dari keluarga ini. Jangan mengharapkan warisan. Jangan berharap untuk menghubungi kami lagi. Sejauh yang kami ketahui, Anda tidak pernah ada. Saya hendak berbicara ketika Pak Arthur, yang diam-diam mengamati sepanjang malam, tiba-tiba melangkah maju. Suaranya terdengar seperti bel perunggu di ruangan yang sunyi. David, jika Anda ingin mengeluarkan Nadira Anjani dari keluarga ini, inilah saatnya kami mengklarifikasi beberapa hal. Bu Helena meraih tangannya dan melangkah maju bersamanya. Ibuku memandang mereka seolah-olah merasakan sesuatu akan datang. Kami memperbarui surat wasiat kami 3 bulan lalu, katanya dengan tenang. Seluruh harta benda rumah tabungan, bagian investasi, semuanya menjadi milik Nadira. Anjani ibuku terkesiap kaget. Apa? Kita sudah cukup melihat, kata Pak Arthur. Cukup untuk mengetahui siapa yang hidup berdasarkan nilai-nilai mereka. Dan siapa yang hidup dari dimanjakan Clarissa adalah putri kandungku. Ibuku hampir berteriak. Kenapa dia? Karena dialah satu-satunya di keluarga ini yang tidak pernah menuntut apapun.
tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menginjak orang lain untuk meninggikan dirinya. Jawab Bu Helena, suaranya sedikit bergetar, namun matanya mantap. Kami tidak menghargai pilih kasih atau penipuan. Clarissa menangis, harga dirinya terbongkar. Dia berlari, menaiki tangga, gaun merahnya melebar, seperti guratan berdarah pada lukisan yang runtuh. Ibuku berdiri di tengah ruangan, bibir bergetar. Ayahku berbalik diam. Aku mencengkeram dompetku, memandangi kakek dan nenekku. Jantungku berdebar-debar. Saya tidak pernah meminta ini. Saya tidak membutuhkan warisan. Kami tahu, kata Pak Arthur sambil tersenyum. Dan itulah mengapa Anda pantas mendapatkannya lebih dari siapapun. Aku melihat sekeliling rumah yang dulu merupakan luka kini menjadi panggung untuk mengungkap kebenaran. Satu demi satu para kerabat itu bangkit dari tempat duduknya, menghindari tatapanku. Seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi yang salah arah. Tidak ada yang menghentikan saya ketika saya berbalik untuk pergi. Aku melangkah keluar angin malam, musim semi menyapu. Pipiku membawa aroma bunga apel yang familiar dari halaman belakang. Aku mendengar pintu ditutup di belakangku. Kali ini bukan pintu yang dibanting hingga tertutup. Itu adalah bab terakhir yang menutup ketahanan selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan kembali ke rumah kakek dan nenekku, Bu Helena mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih tanganku. Tak perlu berjuang lagi untuk membuktikan diri, Nadira, Anjani, ujarnya. Sekarang Anda harus menjadi apa adanya. Aku memandangnya mata perih. Saya belum pernah merasa begitu damai, bukan karena uang, bukan karena pengakuan, tapi karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri daripada mengejar persetujuan dari orang-orang yang tidak pernah benar-benar ingin bertemu denganku. 3 tahun telah berlalu sejak malam itu, malam di mana aku keluar dari rumah orang tuaku untuk terakhir kalinya. Membawa kebenaran, rasa sakit, dan kekuatan yang tidak pernah kukira aku miliki. Saya tidak pernah melihat ke belakang dan tidak pernah merasa perlu. Selama 3 tahun itu, saya mencurahkan isi hati saya pada pekerjaan saya di Bradley and Lane. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, setiap malam yang tenang di lantai 16, saya berada di sana menyempurnakan strategi, mengubah algoritma Prisma, mendengarkan pasar, dan memimpin tim saya melalui momen-momen yang dulunya terasa mustahil. Ketika CEO saat ini, Richard Langley, mengumumkan pengunduran dirinya, tidak ada yang mengira dia akan memilih saya sebagai penggantinya. Tapi bagiku, itu bukanlah sebuah keberuntungan. Itu adalah hasil dari setiap usaha, setiap malam tanpa tidur, dan setiap keputusan sulit yang pernah saya buat. Pada hari saya resmi ditunjuk sebagai CEO Bradley dan Lane Capital, saya berusia 30 tahun, CEO wanita termuda dalam sejarah perusahaan. Selama lebih dari 60 tahun, pengumuman berlangsung di aula utama, lampu kamera berkedip. Setiap kursi dipenuhi pemegang saham. Saya berdiri di panggung itu bukan untuk mengesankan, tapi untuk mewakili generasi baru. Generasi yang tidak harus dilahirkan dalam kejayaan untuk menciptakan generasinya sendiri. Setelah pidato, saya mengeluarkan ponsel saya dan menelepon kakek nenek saya. Aku berhasil, bisikku, suaranya kental dengan emosi. Pak Arthur tertawa di seberang sana dan Bu Helena mengulangi kata-kata yang tidak akan pernah aku lupakan. Kamu selalu berharga, Nadira Anjani, sejak hari pertama. Sementara itu 40 mil jauhnya di kota Salem, tempat saya dibesarkan. Keadaan tidak banyak berubah. Clarissa kini berusia 27 tahun. Dia tidak lagi mengenakan cincin pertunangan atau memiliki pekerjaan tetap. Setelah Andrew pergi malam itu, hidupnya berputar melalui upaya yang gagal. Dia keluar dari kursus fashion, mengatakan bahwa itu terlalu banyak tekanan, mencoba menjadi pembuat konten, tetapi berhenti karena tidak ada yang memahami gaya saya, dan akhirnya pindah kembali bersama orang tua kami ke kamar yang sama yang pernah dia ambil dari saya.
Aku belum berbicara dengan orang tuaku sejak malam itu. Terkadang kakek dan nenekku menyebutkan bahwa mereka menanyakan tentangku melalui teman bersama. Tapi aku tidak peduli lagi. Saya telah belajar bahwa tidak setiap hubungan dimaksudkan untuk dipertahankan, terutama jika hubungan tersebut dibangun di atas penyangkalan dan keegoisan. Setiap minggu sore, saya mengunjungi kakek dan nenek saya untuk makan malam. Kami bersulang roti, membuka-buka album foto lama yang kukira terkubur selamanya. Bu Helena masih menceritakan sedikit cerita masa kecilku, dan Pak Arthur pura-pura tidak mengingatnya. Asal aku harus menceritakan kembali setiap detailnya. Suatu kali aku bertanya kepada mereka, apakah mereka pernah menyesal menyerahkan segalanya kepadaku? Kami tidak meninggalkannya karena nilainya, kata Bu Helena. Kami menyerahkannya kepada orang yang memahami nilai pilihan. Orang yang memilih integritas daripada kenyamanan diam ketika itu penting dan bersuara ketika itu penting. Saya tersenyum karena saya tahu itulah warisan terbesar yang mereka berikan kepada saya. Bukan aset, tapi iman. Suatu sore di musim semi, ketika saya meninggalkan kantor, setelah pertemuan strategi global, saya melihat seseorang menunggu di lobi utama. Aku menyipitkan mata, lalu menyadari itu adalah Clarissa. Dia tampak lebih kurus, tatapannya tidak yakin, namun tetap menampilkan tampilan khasnya. Mantel desainer dan sepatu hak tinggi. Aku di sini bukan untuk meminta maaf. Clarissa langsung berkata seperti tameng, Aku hanya ingin tahu bagaimana kabarmu dengan baik tanpa ada yang mengangkatmu. Aku memandangnya tidak marah, tidak kasihan. Karena dulu aku tidak punya apa-apa, Clarissa. Dan saat itulah aku belajar berdiri sendiri. Itu sesuatu yang belum pernah kau lakukan. Clarissa menatapku lama sekali. Dia tidak berkata apa-apa, lalu berbalik dan pergi. Anak tidak tahu apakah dia akan pernah berubah. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah kembali menjadi saudari yang selalu mengalah, selalu bertahan, selalu diam untuk menjaga perdamaian. Saya berjalan kembali ke kantor. Saya tempat tim saya sedang menunggu untuk membangun sesuatu yang baru bersama. Dan saya tahu, saat itu tidak peduli dari mana jalan itu dimulai selama Anda tidak meninggalkan diri. Anda sendiri, tujuan Anda akan selalu berharga. Nadira Anjani pernah diabaikan, dikesampingkan, dan dibayangi. Tapi dia memilih martabat daripada drama kebenaran, daripada keheningan, dan yang terpenting, dia memilih dirinya sendiri. Jika cerita ini menggugah Anda, tinggalkan komentar, dan jangan lupa suka, bagikan, dan berlangganan. Bisa Cox, saluran tempat suara-suara nyata muncul. Karena di dunia yang melupakan orang-orang yang pendiam, kita menceritakan kisah-kisah yang membuat mereka tak terlupakan.